Selamat pagi buat anak-anak ibu semua. Materi kita hari ini yaitu mengenai kapasitor. Mungkin kamu bertanya apa sih kapasitor? Nah, silakan lihat gambar berikut ya. Di gambar ada beberapa macam dari kapasitor yang biasa digunakan. Ya, jadi dari gambar itu kemudian ada kapasitor dari plastik, mika, kertas, keramik dan sebagainya ya. Jadi inilah bentuk-bentuk dari kapasitor yang biasa digunakan. Kapasitor itu sendiri adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Jadi sifatnya dapat menyimpan muatan listrik ya ataupun energi listrik. Nah, strukturnya bisa kamu lihat di gambar. Nah, di mana ada elektroda yang dipisahkan oleh dielektrik, ya kan? Nah, di sini dielektrik ini berperan sebagai isolator, ya, yang memisahkan elektroda menjadi dua sisi, begitu ya. Kapasitor juga disebut sebagai kondensator, yaitu alat yang berfungsi menyimpan muatan dalam jumlah besar untuk sementara waktu, ya. Nah, ini juga ada contoh dari kapasitor selain dari bentuk-bentuk yang sudah kamu lihat tadi, ya. Sedangkan simbol dari kapasitor bisa kamu lihat di yang sebelah kanan ya, Nak. Jadi, apabila kita menggambarkan rangkaian, kita hanya menggunakan simbol seperti ini yang menandakan simbol tersebut adalah merupakan kapasitor. Pada prinsipnya, kapasitor dibuat dari lempeng-lempeng bahan yang disekat dengan bahan isolator itu tadi ya, dielektrik. Bahan isolator penyekat itu disebut zat dielektrik ataupun epsilon. Jadi kapasitor ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada radio, TV, telepon, handphonemu, motor, mobil, dan sebagainya. Kapasitor terdiri atas dua jenis, yaitu ada yang kapasitor polar ataupun terkutub dan kapasitor nonpolar ataupun tak terkutub. Kalau dia kapasitor polar, pemasangannya tidak boleh terbalik ya, artinya anode yang dihubungkan dengan kutub positif sedangkan katode dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber tegangan. Nah, bisa kamu lihat di gambar ya, sudah jelas dia ada kutub positif negatifnya ya, Nak. Kemudian kalau dia kapasitor nonpolar, dia pemasangannya ya bisa kamu pasangkan ataupun kamu hubungkan sembarang, artinya kutub positif atau negatif pada sumber tegangan dapat kamu pasang terbalik pada kaki kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah perbandingan besarnya muatan listrik yang dapat disimpan tiap satuan beda potensial di bidang-bidangnya, atau secara matematis dapat dituliskan menjadi C sama dengan Q per V ya, dimana Q itu adalah muatan listrik satuannya coulomb, V adalah beda potensial satuannya volt, sedangkan C adalah kapasitas kapasitor ya, yaitu coulomb per volt sama dengan farad ya. Namun satuan farad ini terlampau besar dia. Jadi satuan yang sering digunakan adalah mikrofarad ataupun pikofarad, di mana 1 mikrofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 6 farad, sedangkan 1 pikofarad itu sama dengan 10 pangkat minus 12 farad. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ya. Sebuah kapasitor 100 pikofarad dihubungkan dengan sumber tegangan 50 volt. Berapa besar muatan yang terdapat dalam kapasitor? Ya, dari soal kita ketahui bahwa kapasitas kapasitornya itu sebesar 100 pikofarad, yaitu sama dengan 10 pangkat min 10 farad ya. Kemudian tegangan tadi kan, yaitu V sama dengan 50 volt. Lalu yang ditanyakan adalah berapa besar muatan, yaitu Q. Nah, kita masukkan persamaannya tadi, yaitu C sama dengan Q per V, ya kan? Jadi, kalau Q
kita mau mencari Q, maka cukup kita kalikan saja C dikali dengan V, kan begitu ya. Itu C-nya tadi sebesar 10 pangkat minus 10 dikalikan dengan 50. Jadi setelah kita kalikan, kita dapatkan 5 kali 10 pangkat minus 9 kolom, ya kan? Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 mikro. Baik, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Jika ada yang kurang kamu mengerti, boleh langsung kamu tanyakan pada ibu ya. Selanjutnya silakan kamu kerjakan tugas yang akan ibu berikan setelah ini.